Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi meyakini Al-Quran agar pedoman menjadi petunjuk, kita harus yakin dulu. Awal dari yakin kita tidak ragu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang meyakini. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di 45 ayat 20 tadi, wa rahmatul liqaumi yuqinun, rahmat bagi kaum yang yakin, tidak ragu, tidak yakin. Nah, pemirsa, berarti ada 3 indikator, ada 3 tahapan ketika Al-Quran sebagai pedoman menjadi manusia. Yang pertama, tahapan kedua, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Artinya, jika kita bisa menjadikan pedoman jadi petunjuk, lalu dilaksanakan, akan menjadi rahmat. Nah, Omar ada program TOT 6M, Training of Trainer 6M. M pertama itu adalah ketika Al-Quran sebagai pedoman agar menjadi petunjuk, yang pertama Al-Quran harus sebaiknya dibaca. Jadi M pertama adalah membaca. Kemudian M yang kedua setelah dibaca, karena ini bahasa Arab, kita perlu tahu artinya. Nah, selain kita mesti bisa berbahasa Arab, kita harus pesantren, kita harus belajar nahwu shorof untuk bisa berbahasa Arab, ngerti. Sebaiknya itu. Tapi sementara kita belum bisa berbahasa Arab dan belum sempat pesantren sambil belajar bahasa Arab, kita menggunakan Al-Quran dan terjemahan. Al-Quran dan terjemahan. Nah, Omar memakai Al-Quran dan terjemahan yang seperti ini. Ini Al-Quran terjemahan terbitan Departemen Agama. Ini yang ada terjemahannya nih. Nah, sementara kita belum bisa ingin memahami bahasa Arab, pedoman menjadi petunjuk, kita menggunakan Al-Quran terjemahan sebagai antara, karena kita belum bisa berbahasa Arab. Ternyata hadza basoirul linnas ini artinya adalah Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Jadi sebuah informasi setelah kita tahu bahwa ini adalah sebuah pedoman, sebuah petunjuk, yaitu Al-Quran. Kemudian setelah kita tahu, setelah kita membaca dan tahu terjemahannya, baru program ketiga, tahapan berikutnya adalah memahami Al-Quran. Jadi yang pertama membaca Quran, kedua menerjemahkan, ketiga memahami. Untuk membaca, kita juga sebaiknya punya kemampuan membaca tulisan Arabnya. Tahsin istilahnya. Contohnya hadza basyairu linnas. Kita tahu panjang pendeknya atau tajwidnya. Itu juga membaca. Sebaiknya kita mampu membaca Quran. Jadi nanti kita sambil berlatih, hadza itu artinya ini. Nah, di dalam terjemahan ditulis ini, itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Basyairu, pedoman, linas bagi manusia. Nah, supaya pedoman basor jadi hudan,
pedoman jadi petunjuk, tadi Omar sudah sampaikan ada program TOT 6M. T-nya training, training artinya melatih. Melatih diri, melatih untuk dirinya sendiri, bisa juga melatih bersama-sama dengan teman dalam seminar atau di mana saja tempat untuk belajar bersama. Nah, setelah membaca kan mesti diterjemahkan. Nah, kita bersyukur kalau ada teman yang bisa berbahasa Arab langsung, kita bermitra untuk minta tahu artinya itu apa. Baru nanti kita takwilkan, kita tafsirkan. Syukur kita lengkapi literasinya dengan tafsir yang ada. Al-Azhar, tafsir Jalalain, atau tafsir apa. Lalu setelah kita baca, kita tahu terjemahannya, lalu kita pahami. Yang keempat adalah melaksanakan. Bagaimana cara melaksanakan Al-Quran? Maksudnya, kita tahu dari Al-Quran terhadap perintah dan larangannya. Perintahnya harus kita laksanakan, larangannya harus kita tinggal. Melaksanakan banyak hal-hal. Perintah Allah harus kita laksanakan. Contohnya berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana yang diridhoi oleh Allah? Yaitu yang berdasarkan Al-Quran. Nah, kita nanti akan bahas. Berbuat baik versi Allah atau berbuat baik berdasarkan ayat-ayat Allah. Melaksanakan ada dengan program Jumat Berkah, ada dengan program Posdaya, Posyandu, berbagi kebahagiaan dengan anak yatim. Kita undang anak yatim berbahagia bersama duafa. Nah, itu dalam rangka kita melaksanakan perintah Al-Quran. Nah, ketika kita udah melaksanakan, kita juga ada kemampuan untuk menyampaikan atau mensiarkan. Jadi M yang kelima adalah mensiarkan. M yang keenam, melestarikan. Artinya kita jaga, kita pertahankan tatanan kehidupan cara orang beragama memahami Al-Quran. Jadi ada 6 tahapan untuk memahami Quran. Yang pertama, Al-Quran dibaca. Yang kedua, Al-Quran diterjemahkan. Ketiga, Al-Quran dipahami. Keempat, setelah kita paham, Al-Quran dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kita bersama-sama mensiarkan, menyampaikan pedoman hidup ini ke orang lain, yaitu mensiarkan Al-Quran. Yang keenam, dilestarikan tatanan kehidupan. Misalnya anak-anak kita ajarin TPA, kita lestarikan. Membaca Quran, tadarusan, menghafal ayat-ayat Quran, itu dalam rangka melestarikan. Keenam tahapan itu Omar sebut TOT 6M. Training of Trainer 6M. Tata krama membaca Quran. Pertama. Kedua, tata krama menerjemahkan Al-Quran. Ketiga, tata krama memahami isi kandungan Al-Quran. Keempat, tata krama melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, tata krama mensiarkan Al-Quran. Dan yang keenam, melestarikan Al-Quran dan hadis Nabi. Pastinya kita tambah dengan informasi-informasi dari hadis Nabi yang sahih. Jadi kegiatan TOT 6M adalah memahami ayat-ayat Al-Quran dengan metode ayat bil ayat. Dari ayat 1 dikembangkan keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Dan sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis yang sahih pastinya. Demikianlah pemirsa
sebagai informasi awal tentang kegiatan pembelajaran TOT 6M melalui medsos ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Nanti kita jumpa lagi di waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.